Di situ yang dipegawai Mister Bean. Ini lucu. Lucu. Lucu sayang. Sih kayak gini ya. Ya ampun lucunya kelihatannya. Lucu banget sayang. Lucu gak sih? Ya ampun. Kita kerja kita main-main epic apa kemana nih? Coba cari yang bagusnya sedikit sayang. Ini kurang sih kayaknya Mister Bean. Ya ampun. Kayak orang kayak itu gak sih kelihatannya mah? Iya kan? Kayak orang dulu gak sih? Gak sih? Ya ampun. Kita kerja kita main-main epic apa kemana nih? Coba cari yang bagusnya sedikit sayang. Ini kurang sih kayaknya Mister Bean. Ya ampun. Kayak orang kayak itu gak sih kelihatannya mah? Iya kan? Kayak orang dulu gak sih? Kalau Mister Bean kayak gitu kayak orang on tak tahu. Jadi kalau misalkan kenal Tenopi itu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2022 atau 2023. Itu aku kenal di Bluefish tempat aku kerja. Jadi Tenopi sering datang bawa krunya Tenopi gitu. Terus aku sering dipanggil sama Tenopi suruh nemenin. Tenopi lumayan sering kalau ke tempat kerja aku. Di Bluefish kira-kira 2-3 kali deh ketemu sama Tenopi itu di Bluefish. Nggak ada kesan apa sih biasanya, soalnya awalnya aku nggak tahu Tenopi itu siapa awalnya. Cuman pernah dengar kalau itu loh YouTuber yang sering bantuin ODGJ gitu aja. 2-4 kali deh ketemu sama aku ya. Tenopi sama krunya tuh 6-7 orang deh kalau nggak salah. Kalau Tenopi sukanya minum, kalau bareng aku ya biasanya Singleton sih, 2-3 botol gitu sama krunya nggak Tenopi sendiri, sama krunya. Kalau yang aku lihat ya suka minum aja, mungkin kan karena dia pengen happy sama krunya ya minum aja, suka minum. Kalau yang sampai mabok banget sama aku nggak pernah ngeliat Tenopi sampai mabok banget, enggak, cuman ya minum. Tapi yang sampai mabok banget apalagi sampai kursi roda itu enggak sama aku. Selaku karyawan Bluefish yang juga mengenal sosok Novi dan pernah dekat saat Novi berkarya di Surabaya, Oci pun sangat menyayangkan reaksi Novi atas kemunculan Heri Kunchoro yang juga pimpinannya. Menurut Oci, Novi mestinya menanggapi kemunculan HK dengan bijak. Oci yang mengetahui bagaimana HK memperlakukan Novi selama berada di Surabaya, sama sekali tidak menyangka bakal memperlakukan HK seperti sekarang ini. Lantas, apa yang diharapkan Oci di tengah kisruh yang mulai bergulir panas antara HK pimpinannya dengan Novi, wanita yang dulu kerap ditemaninya minum saat datang ke klub malam milik HK? Nggak nyangka sih kalau misalkan Tenopi kayak gitu ya, soalnya Tenopi aja ke akunya aja sedekat itu loh, padahal aku ini kan bukan siapa-siapa ya, harusnya kan lebih ke Pak Herinya, cuman ternyata kok seribet ini ya, nggak nyangka. Setahu aja itu kan hubungannya Pak Heri itu sama Tenopi itu kan deket ya, spesial ya. Sayang aja sih waktu kayaknya baik banget kok hubungannya Tenopi sama Pak Heri, deket ya, sayang banget harusnya, soalnya hubungannya baik banget Pak Heri sama Tenopi itu deket banget setahu Oci ya, yang Oci lihat di Bluefish. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa ya hari ini untuk si khusus lagi kasusnya Sugus guys, maaf. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Sugus. Yayasan Novi disebut sudah langgar 4 pasal guys. Waduh, di sini nenek ngomong apa di sini nenek ya? Nenek Pirang. Ya, saya akan melakukan tindakan. Tindakan. Sakit hati ya, Nek. Secara pidana, 4 pasal berlapis. Adanya unsur dugaan penggelapan oleh pengurus yayasan, yaitu Gary dan Novi pada saat itu. Kami ini mengejar maling. Asik. Bukan minta diteriakin kami jadi maling. Novi Hotman Paris akan bicara tentang si chat percakapan Novi yang beredar. Bukan klien saya. Curhatnya itu adalah katanya dia disomasi gara-gara chat dia dengan cowok bocor ke publik, chat yang katanya diajak cowok itu dia ketemu tapi Novi nolak, itu bocor ke publik. Terlepas dari benar tidaknya itu, pertanyaannya apakah itu melanggar hukum, apakah itu pidana.
Jawabannya adalah tidak melanggar hukum dan juga bukan tindak pidana. Karena menurut Undang-Undang ITE dengan SK bersama Menteri, bahwa apabila yang dipublikasikan itu di medsos adalah kenyataan sebenarnya, itu bukan tindak pidana pencemaran. Ya, jadi hal-hal kenyataan sebenarnya diposting itu bukan tindak pidana pencemaran nama baik. Baca secara jelas di SK bersama yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE yang ditandatangani juga oleh Kapolri. Ya, ini bukan pendapat Hotman, tapi adalah isi dari peraturan. Nah itu dia guys, semakin panas FA mengatakan kok jagoan banget katanya. Asik. Ini kan membuat rusuh gitu. Terus jelaskan, kalian ke Kementerian Sosial itu diterima dengan senang hati dan dipuji, atau minta ampun, atau nggak akan mengulangi lagi, atau minta maaf. Kalau jelas-jelas mereka minta maaf tidak akan mengulangi lagi, berarti kan jelas-jelas ada kesalahan, ya. Nah, tolong tanya ke Pak Menteri, Pak Dirjen, Bu Dirjen, apakah mereka itu legal uangnya Agus. Kan kalian tahu bahwa mereka itu melaporkan pidana Agus, barang buktinya itu. Mereka menggugat gitu. Setelah habis baru mereka cabut gugatannya. Dan Pak Blong ngaku sudah validasi surat kuasa dan setuju 577 kurang lebih. Ternyata cuma 2 orang guys, 2 orang. 2 orang bisa-bisanya mengaku pengacara 8.000 orang. Apalagi yang mengaku pemilik podcast ya. Bisa banget. Yang dulu lu jamin bahwa uangnya Agus aman untuk pengobatan Agus. Kalian ini punya kepribadian berapa? Satu sisi baik, satu sisi bijaksana, tapi sadis banget. Lucu banget, sadis banget. Itu lihat mukanya kayak ya Allah, si Farhat kayak bocah. Yang orang buta tahu. Ya, yang gue bilang orang buta, orang nggak bisa ngapain. Yang uangnya dihabisin, ya. Jadi tolong ya, jangan permalukan Agus. Kami diobok-obok, juga datang sidang jauh-jauh. Iya. Cabut terus tim suami pengacara kita dipukul. Ya. Dodi. Kamu siap-siap aja, Dot. Ya. Orang yang dipukul ini pengen lu masuk penjara, Dot. Ya, dan pengen dipenjarain Dodi kan? Ya. Gak ada maaf ya. Gak ada. Saat umroh, NP sempat membuat klarifikasi di TikToknya. Itu gimana tanggapannya, Bang? Iya, itu saya udah lihat karena ada beberapa rekan-rekan teman-teman yang kirim story dari Ibu NP ya, terkait yang pertama relawan di Bekasi, yakni relawan yang lebih tepatnya itu membantu proses di Polres Metro Bekasi gitu ya. Jadi memang terkait anak asuhnya Ibu NP atas nama Zahra atau Maria itu sedang dalam proses penyidikan gitu kan, yang dimana pelapornya yang saya ketahui itu adalah ibu kandungnya sendiri yang atas nama Elizabeth seperti yang Ibu NP sebutkan. Dan sedemikian rupa itu semua proses sudah berjalan, sudah ditangkap kalau nggak salah infonya 2 pelaku persetubuhan ya terhadap anak itu sudah ditangkap, dan ada pelaku ketiga yang sedang dalam proses pengembangan pemeriksaan. Nah, ketika proses pengembangan pemeriksaan untuk kebutuhan penyidikan ini, disinilah saya baru diinformasikan gitu kan, bahwa terdapat kendala oleh tim yang mengurus bahwa pelapor ini hilang, pelapor sebagai ibu kandung ini hilang. Kenapa? Karena kemungkinan arah penyelidikan akan berbalik ke pelapor sendiri, karena ada dugaan bahwa pelapor mengetahui anak tersebut dilakukan persetubuhan di sampingnya atau di dekatnya, dan yang bersangkutan juga menerima sejumlah uang dari pelaku atau terduga pelaku tersebut. Nah, kemudian semenjak hari itu ibu kandung dari anak tersebut hilang, dan memang saya diperintahkan untuk mencari pada saat itu.
mencari, dan kita juga hubungi beberapa relawan dan kita berikan sayembara yang memang sesuai dengan arahannya seperti itu gitu. Jadi kita itu udah kejadian udah 1 bulanan yang lalu ya. Ya kalau aku sih berasumsi baik aja karena memang aku juga melakukan, aku sadar betul aku pernah menerima perintah itu, ya kemungkinan besar untukku. Dan yang kedua begini, walaupun memang saat ini hubunganku terlihat kurang baik gitu kan, apa-apapun yang memang sudah berjalan sebelumnya ketika terfollow up oleh relawan-relawan itu otomatis akan aku follow up ulang gitu. Jadi itu nggak ada yang tanya gimana guys? Pernyataan tegas PH Bara SSC. Saya tidak memerlukan dokumen penunjang karena jelas bahwa Agus ini adalah orang penerima manfaat. Karena Agus secara tidak langsung sudah dieksploitasi dengan ditampilkan sebagai orang buta yang memerlukan bantuan. Dan untuk bentar guys, eksploitasi gimana ya? Aku nggak ngerti nih pernyataan dari si nenek lampir ini, nenek pirang. Bukannya dulu itu yang minta bantuan si ini ya, si Agus ya guys ya? Apa aku salah ya? Maaf ya kalau aku salah ya. Coba kita dengar lagi ya. Densu atau Denny Sumargo sendiri, ya beliau adalah orang baik. Beliau tidak punya mensrea atau niat jahat terhadap podcastnya yang menampilkan Agus. Oh gitu, karena dia nggak berani kan. Densu kan orangnya ya gitulah, kalian tahu sendiri ya, Farad dia dilabrak guys, apalagi nenek-nenek ya, cuma nenek biasa gitu. Untuk membantu Agus agar mendapatkan donasi. Akan tetapi setelah donasi terkumpul, ternyata ada beberapa oknum yang merasa bahwa donasi itu melalui yayasan, sementara yayasan tidak punya izin pengumpulan uang dan barang. Berarti yang diperjuangkan saat pemilihan itu apa yang diperjuangkan saat itu? Saat itu agar Novi tidak dibully. Clear di sana ya. Tidak dibully karena kita kan mainnya di TikTok. Asik, main di TikTok ya Bu. Novi tidak dibully, 2 kali saya menyelamatkan dari mulai katanya Bang Brian uang Agus tanpa menjelaskan pengobatan mata Agus, dan pada saat setelah damai yang kedua. Nah, dan setelah itu saya memberikan tinjauan yuridis saya yang sangat disayangkan ditolak dengan alasan sudah viral dan sudah terlambat. Karena sebagai orang yang ditunjuk menjadi penasihat hukum, setidaknya bahwa keinginan kita untuk memberikan masukan secara hukum. Ini akibat Novi nggak terlalu tegas dalam melakukan tindakannya. Jadi seperti ini ngalor ngidul gitu guys. Semua jadi berani. Coba kalau dari awal ya tegas dan melaporkan si Agus, mungkin cepat selesai nih kasus ya, kalau emang benar Novi or ini ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.